Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Bibib TV. Terpenting mengabarkan. Kali ini kita akan mengulas tulisan Muhammad Yasin Al-Branangi Al-Liqai berjudul Makam Palsu Ahmad bin Isa di Yaman yang benar ada di negara Irak. Keberadaan sebuah situs makam harus didukung bukti lain yang menyertainya. Kalau tidak, orang bisa saja mengatakan makam Imam Bukhari berada di desa Branang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Setelah dibuatkan makam palsu yang bagus dan mewah, kemudian ditulis dengan tulisan yang indah juga, bahwa di sini dimakamkan perawi hadis terkemuka Imam Bukhari. Padahal tidak ada catatan atau data pendukung yang menyertai makam itu. Diskusi dalam beberapa waktu lalu di YouTube pada Suka TV antara Gus Rumel dan Kiai Haji Imaduddin Utsman menyepakati bahwa pertama, tidak ada catatan Sayyid Ahmad bin Isa yang wafat tahun 350 Hijriah atau 961 Masehi pernah ke kota Basrah. Kedua, tidak ada catatan Sayyid Ahmad bin Isa pernah ke negara Yaman. Ketiga, Ahmad bin Isa tidak memiliki gelar Al-Muhajir. Diskusi tersebut memperkuat dan memperjelas bahwa makam Ahmad bin Isa yang berada di Husaisa Seyun, Hadramaut, negara Yaman adalah makam palsu. Makam asli Ahmad bin Isa berada di kota Najaf al-Ashraf, selatan kota Baghdad, negara Irak, bahkan dekat dengan makam Imam Ali bin Abi Thalib, tepatnya di kompleks pemakaman Maqbarah Wadi As-Salam, yang merupakan kompleks pemakaman terbesar di dunia. Hoax pindahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Dalam kitab Uqudul Almas, Alwi bin Tahir Al-Haddad wafat 1382 Hijriah berusaha mempertahankan sekuat tenaga bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir. Ia ingin menghancurkan kenyataan bahwa gelar yang dicatat oleh ulama nasab mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 Hijriah. Para ulama sudah mencatat bahwa Ahmad bin Isa adalah Al-Abah dan An-Nafat. Tidak ada ulama abad 5 sampai 9 yang mencatat gelar Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Lucunya lagi, Ahmad bin Isa belum disematkan gelar Al-Muhajir oleh peletak dasar nasab Ba'alwi, Ali bin Abu Bakar Asy-Syakron, wafat tahun 895 Hijriah dalam kitabnya Al-Burqah Al-Musyiqah. Begitu pula, gelar Al-Muhajir belum disematkan oleh Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus yang wafat tahun 914 Hijriah dalam kitabnya Al-Juz Al-Latif ketika ia mengurut sanad Lubs Al-Khirqah, pemakaian kain tarikatnya, halaman 36. Ulama Ba'alwi abad ke-10 Hijriah lainnya seperti Muhammad bin Ali Khirid Ba'alwi yang wafat 960 Hijriah juga belum menyematkan gelar Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Begitu pula pada abad ke-11 Hijriah, gelar Al-Muhajir pun belum dikenal. Abdul Qadir bin Syekh Al-Idrus yang wafat 1038 Hijriah dalam kitabnya An-Nur As-Safir dan Asy-Syili Ba'alwi yang wafat 1093 Hijriah dalam kitabnya Al-Masru' Ar-Rawi tidak menyematkan gelar Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Penyebutan pertama dari keluarga Ba'alwi untuk Ahmad bin Isa dengan sebutan Al-Muhajir dilakukan oleh Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang wafat 1144 Hijriah, ulama abad ke-12 Hijriah. Jadi, gelar itu disematkan kepadanya setelah 799 tahun, dihitung mulai dari wafatnya Ahmad bin Isa, yaitu tahun 350 Hijriah, sampai wafatnya Ahmad Zain Al-Habsyi. Gelar Al-Muhajir yang berpindah atau hijrah itu diberikan kepada Ahmad bin Isa sebagai alibi bahwa benar ia hijrah ke Hadramaut, negara Yaman. Padahal tidak pernah ada sumber primer yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Jangankan adanya berita Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Hadramaut, berita tentang keberadaannya di Basrah pun tidak pernah ditemukan catatannya dalam sumber-sumber primer. Gelar Al-Muhajir ini hari ini bahkan lebih terkenal dari nama Ahmad bin Isa sendiri. Ia kini lebih populer disebut Ahmad Al-Muhajir. Bahkan Muhammadiyah Syihab menulis biografinya dengan judul besar Al-Imam Al-Muhajir. Sebuah upaya mempopulerkan gelar Al-Muhajir
dan menghancurkan gelar lain yaitu gelar Al-Abah dan An-Nafat. Dalam kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili yang wafat 437 Hijriah, dalam kitab itu disebutkan bahwa gelar Ahmad bin Isa adalah An-Nafat pada halaman 38. Begitu pula kitab Al-Majdi karya Al-Umari yang wafat 490 Hijriah, halaman 39 tidak ada gelar Al-Muhajir bagi Ahmad bin Isa. Dua kitab ini cukup membuktikan bahwa Ahmad bin Isa bergelar An-Nafat dan Al-Abah, bukan bergelar Al-Muhajir, karena dua kitab ini termasuk yang tertua sebagai kitab yang menyebut Ahmad bin Isa dan keturunannya. Hoax makam Ahmad bin Isa di Yaman. Syekh Ahmad bin Hasan Al-Mu'allim mengatakan, tidak ada dalam sejarah Yaman makam diagungkan yang di atasnya ada mashhad dan masjid sampai paruh kedua abad ke-5 Hijriah, kecuali yang disebut sebagai Masjid Syahidain di San'a, yaitu yang disebut sebagai makam Qatham dan Abdurrahman, yang keduanya anak dari Ubaidillah bin Abbas yang dibunuh oleh Basar bin Arto'ah, pejabat yang diangkat Muawiyah di Yaman. Al-Janadi yang wafat 732 Hijriah sebagai sejarawan yang gemar merekam adanya makam tokoh yang diziarahi orang pun tidak mencatat di Husaysa ada makam Ahmad bin Isa. Sedangkan dua tokoh yang disebut oleh Syekh Ahmad bin Hasan Al-Mu'allim direkam pula keberadaannya oleh Al-Janadi dalam As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Ia mengatakan, dan makam dua anak masyhur di San'a di sebuah masjid yang dikenal dengan nama Masjid Asy-Syahidain diziarahi dan dimintakan kepada Allah untuk dikabulkannya hajat pada halaman 32. Berita awal yang didapatkan adalah berita dari Bamakramah yang wafat 947 Hijriah dalam kitabnya Qaladatun Nahr fi Wafayat A'yan Adh-Dhahar. Dalam kitab tersebut disebutkan ada dua pendapat mengenai makam Ahmad bin Isa. Pendapat pertama mengatakan Ahmad bin Isa wafat dan dimakamkan di Husaysa. Pendapat kedua mengatakan ia wafat di Qarah Jashib halaman 34. Lalu begitu saja memastikan makam ada di Husaysa seperti yang sekarang masyhur. Bamakramah menyebutkan bahwa makam itu diyakini sebagai makam Ahmad bin Isa karena ada Syekh Abdurrahman menziarahinya dan ada cahaya yang dapat dilihat dari tempat yang diyakini sebagai makam Ahmad bin Isa itu. Jadi bukan karena ada data dan sumber sebelumnya. Bamakramah mengatakan, dilihat cahaya agung dari tempat yang diisyaratkan bahwa tempat itu adalah kuburnya Ahmad bin Isa yang mulia. Dan guru kami Al-Arif Billah Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Ali Alawi berziarah di tempat itu pada halaman 35. Seperti itulah makam Ahmad bin Isa ditemukan, yaitu bukan berdasarkan naskah yang menyebutkan bahwa ia memang dimakamkan di Husaysa, dan bukan karena memang makam itu telah ada sejak hari wafatnya, yaitu tahun 345 Hijriah, tetapi diisbat berdasarkan ijtihad. Berarti makam Ahmad bin Isa baru ditemukan, bahkan dibangun di abad ke-9 atau ke-10 Hijriah, yaitu sekitar 602 tahun setelah hari wafatnya. Dari sana keberadaan makam Ahmad bin Isa di Husaysa ini berdasar kesimpulan tidak adanya peristiwa hijrahnya ke Hadramaut sangat meyakinkan untuk dikatakan bahwa makam itu adalah makam palsu. Demikian Bibip TV mengabarkan.